Buat kamu yang suka main game atau content creator, pasti nggak asing lagi sama AMD Ryzen. Prosesor dari kubu merah ini sukses mengambil hati para fanboy dari kubu biru, yang menawarkan berbagai keunggulan menarik, mulai dari performance multitasking yang tangguh, kemampuan efisiensi daya yang sangat baik, hingga kinerja pengolahan grafis terintegrasi yang tidak tertandingi. Halo semuanya, jumpa lagi bareng gue Krisna. Di video kali ini gue akan membahas 5 alasan memilih AMD Ryzen 5 5600G dan melakukan pengujian overclock pada prosesor ini. Prosesor AMD Ryzen 5600G dengan codename Zen menggunakan arsitektur CPU Core Zen 3 yang masuk ke dalam Ryzen 5000G series. Dibekali 6 core dan 12 thread, menjadikan prosesor ini cocok buat kamu bermain game maupun editing. Tentunya sudah dilengkapi dengan grafis terintegrasi Radeon Vega 7. Oke, jadi apa aja sih alasannya gue memilih AMD Ryzen 5 5600G ini? Mari simak penjelasannya. Oke, yang pertama ada eGPU terkencang di kelasnya dan bisa di overclock. Dilengkapi dengan grafis terintegrasi Radeon Vega 7 yang benar-benar powerful. Integrated Graphic dari Zen ini merupakan salah satu eGPU terkencang yang ada di desktop saat ini, sehingga tidak perlu lagi menambahkan kartu grafis, dan ini sangat cocok buat rakitan kelas mid-high. Punya CPU ini ibaratnya beli Ryzen 5 3600 plus VGA Radeon RX 550 dalam satu paket. Radeon Vega ini sudah mendukung DirectX 12 yang mampu memberikan performance signifikan dan menghasilkan frame rate per second yang jauh lebih tinggi pada pengalaman gaming dan desain. Membuat efek lebih kaya dengan fitur lebih banyak tanpa harus mengorbankan performance. Yang kedua adalah harganya yang tidak menguras isi dompet kalian. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 16 Maret 2022, harga kartu grafis mengalami penurunan terutama di seri high-end, memberikan impact penurunan pada harga prosesor. Cukup dengan 3,6 juta, kalian sudah bisa mendapatkan prosesor ini. Sangat worth it menurut gua karena sudah dibekali dengan 6 core dan 12 thread yang menjadi poin utama. Clock speed yang cukup menjanjikan dengan base clock 3,9 GHz dan max boost hingga up to 4,4 GHz. Yang ketiga, hemat daya. Hal yang paling menarik lainnya dari Ryzen 5 5600G adalah memiliki TDP 65W. Tentunya mengkonsumsi daya yang rendah dan performance per wattnya yang tinggi. Buat kalian yang mempunyai daya listrik yang pas-pasan dan ingin mendapatkan performance yang oke, kalian dapat meminang prosesor AMD Ryzen ini. Selanjutnya yang keempat adalah kompatibilitas. Berbicara dengan kompatibilitas, AMD memberikan kelebihan dibandingkan Intel yang selalu aja ganti chipset mereka ketika rilis prosesor generasi terbaru. Chipset yang mendukung Ryzen 5 5600G ini mulai dari B450, X470, A520, B550, dan X570. Dengan versi AGESA minimal versi 1180 untuk bootingnya. Perlu diperhatikan jika menggunakan motherboard B450, kalian sangat wajib untuk update BIOS terbaru. Dan yang kelima adalah overclockable. Alasan gue terakhir memilih Ryzen 5 5600G ini sebagai rakitan menengah karena dapat di overclocking, baik dari CPU maupun eGPU-nya. Untuk dapat melakukan overclocking dengan cara mendownload aplikasi Ryzen Master atau langsung melalui BIOS. Banyak referensi di YouTube cara menaikkan performance prosesor ini, tapi resikonya ya ditanggung sendiri ya. Dan jika PC kalian tidak mau booting, ya tinggal di reset aja. Caranya tinggal baca manual booknya dari masing-masing motherboard yang kalian pakai. Oh ya, Ryzen 5 5600G ini mendukung kecepatan RAM hingga DDR4 3200. Tentunya dapat lebih tinggi tergantung pada modul RAM atau motherboard kalian. Mungkin itu 5 alasan memilih AMD Ryzen 5 5600G untuk membangun sebuah PC ramah di kantong dengan performance yang tidak mengecewakan. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak melakukan pengujian dari prosesor ini. Lanjut ke scene pengujiannya yuk. Oke, berikut ini adalah test bench yang kita gunakan. Prosesor menggunakan AMD Ryzen 5 5600G, motherboardnya kita menggunakan Gigabyte B550 DS3H, RAM-nya kita menggunakan G-Skill Trident Neo 2x8GB 3200 mAh, SSD-nya kita pakai dari Gigabyte 256GB M.2 NVMe,
PSU-nya kita menggunakan FSP HV550W 80 plus bronze. Pengujian awal, gue menjalankan secara default untuk melihat performance Ryzen 5 5600G dengan menggunakan aplikasi sintetis Cinebench R23 dan bermain Valorant untuk mengetahui FPS yang didapatkan. Setelah looping selama 10 menit, aplikasi Cinebench R23 menunjukkan skor 1358 untuk single core-nya dan multi core-nya adalah 9769 dan di suhu idle berada pada 45 derajat Celcius dan ketika full load berada pada 88 derajat Celcius. Untuk konsumsi dayanya adalah 114 watt pada performance gaming didapatkan 130 fps pada settingan high. Sekarang gue akan mencoba untuk mengoverclock dari prosesor ini untuk mengetahui perbandingannya. Multiplier dinaikkan menjadi 4,5 GHz di atas MacBoost prosesor ini dengan memberikan tegangan 1,3 volt, sedangkan RAM-nya gue naikkan menjadi 4000 mAh dengan voltase 135 volt dengan timing 18, 22, 22, 42. Terakhir gue coba untuk naikkan internal GPU-nya menjadi 2200 mAh. Gue akan memberikan tabel perbandingannya sebelum dan setelah dilakukan tuning sebagai berikut. Prosesor menunjukkan peningkatan yang lumayan, multi-core yang mendapatkan skor 1087 dan single core yang mendapatkan skor 1850. Sedangkan suhu full load-nya naik hingga 95 derajat Celcius. Lumayan sangat panas menurut gua karena pada skenario ini pendingin bawaannya kurang memadai. FPS yang didapatkan cukup naik signifikan dari yang sebelumnya 130 fps menjadi maksimal 213 fps dengan kenaikan performance yang cukup lumayan dan konsumsi dayanya hanya naik kisaran 8-10 watt saja. Oke, sekian pengujian singkat dari gua. Kesimpulan, jadi tidak berlebihan kalau gua bilang eGPU dari Ryzen 5 5600 adalah salah satu eGPU yang terkencang saat ini. Dan dengan sedikit tuning pada eGPU dan RAM, kemampuannya masih bisa ditingkatkan. Untuk penggunaan casual stock fan disertakan pada paket pembeliannya, sudah cukup untuk menghandle prosesor ini. Oke, tapi saran aja nih dari gue, jika kalian sering melakukan load berat di multicore-nya, sebaiknya kalian mengganti fan bawaannya agar pendinginannya jauh lebih optimal. Ryzen 5 5600G layak menjadi pilihan kalian dalam membangun sebuah PC menengah dengan dukungan Radeon Vega 7 yang telah terintegrasi dan menunjukkan kemampuannya yang cukup mengagumkan. Sembari menunggu harga GPU kembali normal. Meskipun saat ini ya harga GPU ya udah mulai normal. Sekian dulu dari gua dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanya di kolom komentar. Bye.